Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmawati dengan NIM 1911S1032. Saya berasal dari kelas D3B. Hari ini saya akan membahas salah satu trematoda hati, yaitu Conorsis sinensis. Nah, untuk klasifikasi Conorsis sinensis, yaitu kingdomnya merupakan animalia, flumnya yaitu Platelmintes, untuk kelasnya yaitu ada Trematoda, untuk ordonya yaitu ada Opistorchida, untuk familinya ada Opistorchidae, genusnya yaitu Conorsis, dan spesiesnya yaitu Conorsis sinensis. Sekarang, Conorsis sinensis itu apa sih? Conorsis sinensis adalah salah satu trematoda hati yang bersifat hermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit conorsiasis. Nama lain parasit ini adalah Opistorchis sinensis atau the Chinese liver fluke. Nah, untuk hermaprodit sendiri, yaitu secara biologis adalah individu yang memiliki dua alat atau organ kelamin, yaitu jantan dan betina yang berfungsi penuh. Nah, untuk siklus hidupnya dapat teman-teman lihat di sini ya, sambil saya jelaskan. Yang pertama-tama, telur keluar bersama tinja. Lalu, telur dimakan oleh hospes 1 atau perantara 1, yaitu perantara satunya merupakan keong air. Lalu, telur menetas menjadi mirasidium dan berkembang menjadi sporokista dan berkembang lagi menjadi redia dan berkembang lagi menjadi sersaria di dalam hospes 1 atau keong air. Setelah menjadi sersaria, lalu keluar dari hospes perantara 1. Setelah itu, sersaria berenang bebas di air. Setelah berenang bebas di air, mereka masuk ke dalam hospes perantara kedua, yaitu ikan. Lalu setelah itu setelah masuk ke ikan menjadi metaskerkaria di dalam hospes perantara 2. Setelah itu ikan ditangkap oleh manusia dan dimakan oleh manusia, lalu eksistasi dalam deodeum, lalu larva masuk duktuk Cloledesus dan masuk saluran empedu dan menjadi dewasa. Jadi setelah ada di ikannya dikonsumsi oleh manusia, lalu masuk ke sini. Lalu si larvanya menjadi eksis deodeum dan setelah itu besar menjadi adult in biliary duct. Nah, untuk ciri-ciri telurnya sendiri yaitu pertama, telur berbentuk oval. Lalu, telur mempunyai opersulum. Lalu, ukuran panjangnya yaitu kurang lebih 29 mikrometer dan lebarnya kurang lebih 16 mikrometer. Nah, untuk ciri-ciri cacing dewasa, berbentuk pipih seperti daun berwarna abu-abu, ukurannya panjangnya 11 sampai 20 mm dan lebarnya 3 sampai 5 mm atau milimeter. Mempunyai 2 batil isap, oral dan ventral suker, terletak di seperempat bagian tubuh anterior. Lalu, sesum bercabang seperti huruf Y terbalik. Lalu, mempunyai 2 testis di sebelah posterior dan berbolus. Lalu, ovarium terletak di sebelah anterior testis dan sedikit berlobus. Nah, untuk patologi kliniknya yaitu cacing dewasa yang terdapat pada saluran empedu dapat menyebabkan iritasi pada saluran empedu dan penebalan dinding saluran. Lebih jauh lagi dapat menyebabkan perubahan jaringan hati berupa radang sel hati. Nah, untuk gejala dari Conorsis sinensis yang terkena Conorsis sinensis ini terdapat 3 stadium, yaitu pertama stadium ringan, tidak terjadi gejala. Stadium progresif yaitu mulai ada menunjukkan gejala di mana nafsu makan menurun, diare, edema, dan pembesaran hati. Lalu ada stadium terakhir yaitu stadium lanjut, terdapat sindrom hipertensi yang terdiri dari pembesaran hati, ikterus, edema, dan sirosa hati. Lalu diagnosis dan epidemiologi.
Diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur yang berbentuk khas dalam tinja. Jadi dilakukan penelitian melalui feses. Lalu penyebaran penyakit dapat terjadi melalui ikan yang terinfeksi dan tidak diolah sampai matang. Kebiasaan feses di kolam juga menjadi salah satu penyebab menyebarnya infeksi cacing ini. Dalam epidemiologinya, cacing ini banyak ditemukan di negara-negara di mana penduduknya sering mengkonsumsi ikan mentah seperti Jepang, Taiwan, Cina, dan Korea. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan secara langsung. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.